Ya Tuhan, lawatlah kami sebagai umat-umat-Mu di tempat ini. Kami menantikan kehadiran-Mu ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, lihatlah tiap-tiap kami di tempat ini. Bagi kami yang terluka, berbagai pergumulan, sakit penyakit yang kami alami, Tuhan lawat tiap-tiap kami. Berikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, di dalam keterbatasannya Tuhan mampukan dia. Tolong dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan ini. Dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa iblis yang tidak senang ketika kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir itu. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami tidak dapat menolak apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini kepadamu. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara semua. Sehat-sehat semua? Sehat ya? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca teks yang terambil di Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat 17 dengan satu tema Tuhan melawat umatnya. Mari kita membaca teks ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 11, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12 sampai 17. Kita bacakan bergantian teks ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah G3 Tokyo. Kiranya di waktu-waktu ke depan boleh bersama-sama kembali datang beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, kita sering bukan mendengar berita duka cita.
Kita pasti kaget jikalau mendengar berita duka cita, baik dari saudara, keluarga, maupun ada rekan-rekan kita yang mengalami duka cita, yang meninggal dunia. Kita pasti akan kaget sekali dengan situasi dan berita ini. Alkitab mengungkapkan Daud sebagai Raja Israel ketika mendengar anaknya mati, ia mengalami duka cita yang sangat sedih sekali. Daud menangis saat itu. Dia meratap atas kematian anaknya. Dan ia berkata, "Oh anakku, anakku Absalom, Absalom anakku. Lebih baik aku saja yang mati, menggantikan engkau anakku." Wah, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami situasi yang sangat menyedihkan sekali saat itu. Dia berkabung, dia sedih sekali atas kematian anaknya ini. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks sekarang kita mengenal sesuatu yang lebih mendalam dan sangat kompleks sekali dari sekedar kesedihan biasa ketika dalam duka cita. Ada satu istilah di dalam medis atau psikologi, prolonged grief disorder. Ini adalah sebuah kondisi medis atau psikologi di mana seseorang terjebak di dalam satu pusaran duka cita yang tak kunjung berhenti. Mereka akan mengalami situasi ini selama 1 tahun setelah kehilangan orang yang dicintai. Orang yang mengalami ini bukan hanya merasa kehilangan saja, tetapi juga mereka akan merasakan begitu hancur hidupnya. Mereka akan mengalami duka cita yang mengganggu kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan sosialnya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan sekali ketika kita mengalami duka cita ini. Kita mungkin pernah, Bapak Ibu Saudara, merasakan duka yang mendalam ini. Atau mungkin kita mengenal teman, saudara, keluarga kita, pasangan kita juga, yang sedang berjuang dengan kesedihan yang tak kunjung usai ini. Bapak Ibu Saudara, kesedihan yang pernah kita alami dan dirasakan juga oleh ibu yang baru saja kehilangan anak tunggalnya. Anak tunggal laki-laki yang saat itu ada banyak orang yang menghantar jenazahnya untuk dikuburkan di kota Nain. Ini adalah anak tunggal satu-satunya dari si ibu. Dia mengalami duka cita yang sangat dalam sekali. Dan dia bersama-sama dengan orang banyak berbondong-bondong untuk menghantarkan jenazah anaknya. Bapak Ibu Saudara, di kota Nain lah dia akan memakamkan anaknya di luar kota Nain. Kota Nain ini dikenal sebagai kota yang indah. Karena arti Nain ini sendiri keindahan atau kesenangan. Dalam bahasa Ibrani, Nain itu artinya padang rumput hijau yang indah. Nain mendapat namanya karena lokasinya memberikan pemandangan yang sangat menakjubkan sekali saat itu. Dan di kota Nain terdapat tempat-tempat yang indah sekali. Maka kota Nain ini dikatakan sebagai kota yang indah dan di sana terdapat kesenangan, Bapak Ibu Saudara. Dan Nain ini dijadikan sebagai tempat wisata saat itu. Mungkin karena ada banyak koeng-koengnya ya di sana yang indah-indah. Nah, yang bagus sekali. Tempat buat menghibur diri Bapak Ibu Saudara di sana. Tempat untuk mendapatkan ketenangan,
tempat untuk healing. Kalau ada kesempatan nanti kita barbecue di sana. Pasti enak kan ibadah Padang di sana kan? Nah, nanti kita tour ya di sana. Ibadah Padang G3 Tokyo. Wah. Bapak Ibu Saudara, meskipun Nain ini dikenal sebagai kota yang indah, tetapi bagi seorang ibu yang kehilangan anak lelakinya ini, tidak lagi tergambar tentang keindahan kota Nain ini. Bukankah ini sebagai bagian yang ia rasakan ketika ia di kota ini, ia mengalami kesedihan yang sangat dalam sekali. Ini sebagian besar yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara terkadang. Ketika kita kehilangan kematian orang yang tersayang itu, tempat tinggal yang tadinya ada sukacita, sekarang berubah menjadi duka cita. Rumah yang tadinya tempat ternyaman untuk kita pulang, untuk liburan, tapi karena ada yang meninggal, salah satu dari keluarga kita, sekarang itu menjadi sunyi sepi dan tidak nyaman lagi di rumah itu. Maka kita pergi meninggalkan rumah karena ada banyak kenangan manis di sana. Tapi ketika kehilangan kita tinggalkan semua dan kita tidak lagi nyaman di rumah itu. Bapak Ibu, Saudara, bagi ibu yang kehilangan anaknya ini, kota ini telah mati dengan kesenangannya. Pikirannya telah dikacaukan di kota ini. Dan penghiburan tidak ada lagi ia dapatkan melalui keindahan-keindahan kota ini. Mungkin saja sudah ada terencana di dalam pikiran si ibu ini. Dia akan meninggalkan kota ini. Karena ada kesan duka cita yang sangat dalam sekali. Yang tidak membuat nyaman untuk berdiam selamanya di situ. Bapak Ibu Saudara, ibu ini adalah seorang janda. Dia adalah seorang janda. Sebelum anak dari si ibu ini mati, ia juga sebenarnya telah kehilangan suaminya, bukan? Ia telah kehilangan suaminya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin tidak hancur hatinya kalau suami dan anak tunggalnya telah meninggalkan dia terlebih dahulu? Bagaimana mungkin ibu ini tidak mengalami depresi yang berkepanjangan kalau suami sebagai tulang punggung keluarganya pun telah meninggal terlebih dahulu? Dan anak laki-lakinya pun yang semestinya menggantikan papanya saat itu sebagai tulang punggung dalam keluarganya telah meninggal. Bagaimana mungkin ibu yang kehilangan keluarganya ini tidak terganggu mentalnya, tidak sakit jiwanya atas keadaan yang menimpa dirinya? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh janda ini. Tetapi ada yang membuat saudara hancur hati akibat penolakan keluarga saudara. Ada yang membuat saudara depresi karena selalu disalahkan, karena selalu direndahkan oleh papa mama. Barangkali ada yang membuat saudara mentalnya terganggu karena tuntutan pekerjaan, studi, perusahaan, tempat bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang membuat Bapak Ibu Saudara terganggu jiwanya karena harus ditinggal oleh suami, istri, anak. Apalagi yang baru putus ya. Ditinggal pasangan, hancur hatinya. Bapak Ibu Saudara, janda ini mengalami hancur hati. Dia mengalami depresi yang sangat berat sekali karena harus kehilangan anak laki-lakinya. Anak laki-laki secara umum bagi
keluarga Yahudi memiliki peran yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga. Anak laki-laki dijadikan sebagai milik pusaka yang harus dipelihara. Anak laki-laki adalah gambaran masa depan keluarga yang sukses bagi bangsa Yahudi. Anak laki-laki adalah gambaran dari anak yang bisa mengubah nasib keluarga. Dari keluarga yang miskin, jikalau ada anak laki-laki, maka mereka beranggapan anak laki-laki inilah yang akan mengubah nasib keluarga dan kita bisa menjadi kaya. Maka anak laki-laki diperhitungkan sekali bagi bangsa Yahudi. Mulai sombong ya laki-laki. Bapak Ibu Saudara, milik pusaka yang dipandang oleh janda ini sebagai anak laki-laki harus dikuburkan saat itu. Dia telah kehilangan anak laki-lakinya. Gambaran masa depan janda ini harus dia hilangkan semua. Selama ini anak laki-laki yang harus ia lawat, yang harus ia pelihara, yang harus ia perhatikan bertahun-tahun lamanya, tapi harus ia lepaskan begitu saja dan akan menjadi bangkai yang busuk dan hancur. Akhirnya tidak berharga lagi milik pusaka itu. Menguburkan anak laki-lakinya sama dengan menguburkan harapannya. Wah, gimana ya Bapak Ibu Saudara, jikalau ada sesuatu yang ingin kita kejar saat ini. Mimpi, cita-cita, impian kita ke depan. Tapi tidak tercapai itu. Akibat sakit penyakit yang kita alami. Akibat tidak mampunya kita bersaing di dunia ini. Akibat sulitnya kita mengejar apa yang ingin kita kejar. Dan terkubur sia-sia. Bapak Ibu Saudara, sangat berat sekali harus mengubur harapan dan masa depan itu. Seperti halnya janda ini. Ada yang bilang, amit-amit Pak, gitu nah, ya kan? Mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua akan menghadapi situasi ini, Bapak Ibu Saudara. Barangkali saat ini kita menganggap diri kita sebagai sesuatu yang paling berharga. Karena diri sendiri, aku bisa sukses ini. Karena diri sendiri, aku bisa sekaya ini. Karena diri sendiri, aku bisa sekiwi ini. Karena diri sendiri, aku bisa menjadi pemimpin di dalam perusahaanku. Karena diri sendiri, aku mampu menyelesaikan pendidikanku. Dari sarjana sampai doktorku. Karena diri sendiri. Aku menjadi orang yang terpandang. Aku menjadi orang yang dihormati. Aku menjadi orang yang dikagumi oleh banyak orang. Karena pengaruhku di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, sadarilah ini. Tubuh yang kita anggap kuat saat ini. Tubuh yang kita anggap kekar untuk bekerja saat ini. Pikiran yang pintar, dan kita mampu dan bisa berargumen. Kita jago juga menggosip itu dan ini. Wah, lama-kelamaan tubuh kita ini akan hancur Bapak Ibu Saudara. Lama-kelamaan tubuh kita ini akan lemah sendirinya. Jikalau sudah waktunya untuk mati, ya kita akan mati. Menjadi bangkai yang busuk itu. Tubuh kita akan hancur. Dan akhirnya tidak punya nilai apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah mengalami situasi ini. Tidak mudah mengalami seperti yang dialami oleh janda ini. Tapi bagaimana ya saat itu respon Tuhan Yesus kepada janda ini?
respon Yesus dengan situasi janda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Tuhan melihat janda itu. Tuhan melihat janda itu. Ketika Yesus melihat janda itu, tentunya ada juga banyak orang yang menyertainya pun juga melihat janda itu, bukan? Ketika Yesus melihat janda itu, dan ada banyak orang juga pun yang mengiringi jenazah anak laki-laki itu pun melihat janda itu. Termasuk juga tokoh-tokoh agama saat itu yang akan memimpin pemakaman ini. Yang melihat janda itu. Semua pasti melihat janda itu. Semua pasti tertuju kepada janda itu. Bukan hanya Yesus sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat dengan mata yang berbeda. Dari banyak orang yang melihat itu, Yesus melihat dengan mata yang berbeda sekali. Bukan hanya sekedar melihat seperti orang-orang yang berkerumun di situ. Yesus melihat dengan mengerti masalah janda itu. Yesus melihat dengan memahami hancurnya hati yang dialami janda itu. Yesus memperhatikan depresi yang dialami janda itu. Dan Yesus mengetahui mental janda itu sedang tidak baik-baik saja. Bukankah saat ini Yesus juga melihat tiap-tiap kita? Yesus melihat masalah pribadi lepas pribadi di tempat ini. Yesus melihat kita semua. Bukankah Yesus juga memahami, Bapak Ibu Saudara, hati kita yang hancur ini? Bukankah Yesus juga memperhatikan Bapak Ibu Saudara seperti dia memperhatikan janda ini yang mengalami depresi, yang mengalami gangguan mental, yang sedang tidak baik-baik saja? Bukankah Yesus memperhatikan tiap-tiap kita dengan mata yang tertuju sampai kepada hatinya, bahwa kita sedang mengalami masalah yang tidak nyaman, yang tidak baik-baik saja? Apakah Yesus hanya sebatas melihat saja di sini dan tidak ikut campur atas semua yang kita alami dalam hidup kita? Apakah Yesus hanya melihat kita saja dan dia melihat kita dengan situasi terpuruk kita dan dia mengabaikan kita? Apakah Yesus ketika dia melihat kita, dia mengabaikan kita? Dia tidak mau menolong kita? Apakah demikian yang Yesus lakukan kepada kita? Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya melihat janda ini. Yesus bukan tidak ikut campur atas masalah yang dialami janda ini. Tetapi setelah ia melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini. Inilah yang pernah digambarkan di khotbah-khotbah sebelumnya tentang isi perut itu. Masih ingat, teman-teman? Jika ingin menembak seseorang, sampaikan apa? Aku mencintaimu dengan sepenuh isi perutku, gitu kan? Gemuk dia. Banyak pasti cewek-cewek yang suka sama laki-laki gemuk. Sukses katanya. Isi perut ini diartikan sebagai belas kasihan. Dihubungkan dengan seluruh isi perut, karena dalam tradisi Yahudi, isi perut ini dipandang sebagai pusat segala perasaan yang terdalam. Seperti halnya cinta dan menunjukkan belas kasih itu diungkapkan di dalam hati yang paling dalam sekali. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Yesus berikan kepada kita sebagai satu teladan yang bukan hanya saja melihat, tetapi melihat dengan berbelas kasih.
Mata dan hati itu semestinya terhubung seperti teladan yang Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, orang banyak dan tokoh agama itu saat itu yang berkumpul bersama-sama mengerumuni janda itu melihat hanya dengan rasa empati saja. Mereka melihat janda itu hanya kehilangan anak laki-lakinya saja. Mereka hanya melihat tangisan yang keluar dari janda itu. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ada pergumulan yang begitu berat dan sangat serius yang dialami oleh janda ini. Ada banyak bukan Bapak Ibu Saudara? Kita yang melihat sesama kita menderita, tetapi tidak berbelas kasih. Tidak mau menolong. Karena sekarang zamannya zaman media sosial, woy, gitu kan. No viral, no money. Maka kita ambillah gambar-gambar orang yang menderita di dekat-dekat stasiun. Kita videoin dia. Setelah itu kita rekam. Lalu kita posting di media sosial kita supaya viral. Dan kita tulis caption dengan teks emoji sedih, itu kan, menangis, gitu nah. Atau hanya ucapkan, waduh, kasihan ya, gitu. Belum tentu gambaran emoji itu adalah gambaran kita kepada orang yang kita berikan emoji itu. Ketika saya memberikan like di status Facebook, belum tentu saya suka dengan statusnya gitu kan. Nah, ada banyak bukan orang-orang yang demikian, dikasih hati, wah katanya dia cinta sama aku. Padahal tidak, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan kepada janda yang memiliki pergumulan berat itu. Yesus katakan kepadanya, jangan menangis ibu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, kata menangis ini adalah gambaran dari keadaan yang dialami oleh janda ini. Pada saat kematian anaknya, ia menangis. Sampai mengiringi pemakaman pun, ia terus menangis saat itu. Mengapa Yesus mengatakan jangan menangis? Apakah salah Pak saya menangis setiap hari? Apakah salah Pak saya menangis ketika saya diputusin sama pacar saya? Salahkah Pak saya menangis ketika orang tua saya bergumul? Yesus bilang jangan menangis Pak ketika dalam pergumulan yang berat itu. Bapak Ibu Saudara, menangis tidak salah. Yesus pernah menangisi kota Yerusalem ketika ada banyak orang-orang di situ yang tidak percaya kepada Tuhan. Yesus pernah menangisi kota itu supaya banyak orang di Yerusalem mengenal Tuhan. Yesus pernah menangis ketika Lazarus meninggal. Yesus pernah menangis kok. Tidak salah menangis. Tetapi Yesus melihat keadaan janda ini sebagai keadaan yang sangat urgent sekali. Yesus melihat keadaan janda ini adalah keadaan yang sangat serius sekali. Keadaan yang sangat mendesak, yang harus ditolong sesegera mungkin. Tidak boleh dibiarkan begitu berlama-lama. Tidak bisa dibiarkan janda ini. Karena kalau tidak ditolong secepat mungkin, tidak tahu apa yang akan terjadi kepada janda ini di kemudian hari. Kalau janda ini tidak ditolong, bisa saja dia akan bunuh diri. Ada keadaan yang urgent sekali. Maka Yesus bilang, jangan menangis ibu. Jangan menangis. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengetahui sebenarnya kemampuan kita untuk bertahan
dalam berbagai beban yang kita hadapi saat ini. Yesus tahu banyak keluh kesah dan air mata kita yang terbuang selama ini. Yesus tahu itu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa bertahan dan masih ada, masih mampu datang beribadah, masih mampu menerima berkat Tuhan, itu tandanya Tuhan tahu kita kuat, kita mampu menghadapi segalanya. Yesus berbicara langsung dan memerintahkan janda ini, jangan menangis ibu. Karena Yesus melihat janda ini sudah tidak kuat lagi. Dia sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dengan keadaannya. Berbeda dengan kita saat ini, yang masih mampu makan, yang masih mampu kerja, yang masih mampu beristirahat, yang masih mampu belajar dan lain sebagainya. Kita percaya karena Yesus memperhatikan dan melawat tiap-tiap kita. Sampai di titik kita tidak mampu, Dia juga akan turun tangan kok. Karena saat ini kita mampu dan bersama-sama dengan Dia, maka inilah bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dimampukan oleh Tuhan. Yesus saat itu mengerti ada sesuatu yang perlu diselesaikan dari janda ini. Yang perlu dan langsung diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu punya kuasa untuk mengubah situasi yang paling menyedihkan dari janda ini. Ketika Yesus mengatakan, jangan menangis ibu. Ini menunjukkan ada satu penghiburan yang sejati di dalamnya. Yesus bertindak untuk menghilangkan sumber duka cita yang dialami janda ini. Ada sumber yang sangat kuat sekali, yang dia rasakan, yang harus diselesaikan saat itu juga. Maka Yesus datang kepada janda itu. Dia akan menghilangkan sumber duka cita dari janda itu dengan cara dia menghampiri usungan itu. Dan ia menyentuhnya. Apa yang Yesus sentuh di sini? Usungankah? Atau tempat untuk angkat jenazah? Itukah? Atau anak yang mati itukah yang Yesus sentuh saat itu? Apa yang Yesus sentuh di sini ya? Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mengatakannya apa yang dia sentuh saat ini. Tapi bisa dua kemungkinan. Bisa usungan itu, ataupun bisa anak itu yang dia sentuh. Nah, dalam tradisi Yahudi itu akan dianggap sesuatu yang sangat najis sekali kalau seseorang menyentuh mayat. Jikalau seseorang menyentuh tulang, bukan tulang orang Batak ya. Jikalau seseorang menyentuh kuburan. Tapi pada waktu Yesus membangkitkan anak Jairus, ia memegang tangan anak itu. Bukannya Yesus yang menjadi najis saat itu, tetapi sebaliknya anak itu menjadi hidup kembali. Bukan kenajisan Bapak Ibu Saudara yang menghampiri Yesus, tapi Yesuslah yang memulihkan sesuatu yang najis itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini yang menjadi sumber duka kita karena kenajisan tiap-tiap kita atas dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Mungkin saat ini karena kita tidak bisa terlepas dari dosa-dosa masa lalu kita, sehingga kita najis di hadapan Tuhan. Ketika kita ingin lepas dari dosa itu, tapi dosa itu terus mengikat kita untuk menjerumuskan kita di dalamnya. Sudah berusaha kita ingin melepaskan dosa itu, tetapi tidak bisa lepas dosa itu. Dosa
adalah sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Tapi Yesus telah menyentuh tiap-tiap kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus telah menyentuh tiap-tiap manusia berdosa, supaya kita boleh disucikan oleh Dia. Supaya kita bisa disucikan oleh Dia, melalui tangannya yang berlubang itu, yang terpaku itu. Dia telah menyentuh tiap-tiap kita, supaya kita tidak najis lagi. Supaya kita dipulihkan dari kenajisan kita, dari dosa-dosa yang kita alami selama ini. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-15, ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan berhenti. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bapak Ibu Saudara, sentuhan Tuhan itu melalui kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, Dia telah membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Pada saat yang sama ketika anak ini mati, Dia sentuh anak itu dan Dia bangkitkan anak itu. Akhirnya Yesus berkata kepada anak muda itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Sangat menarik Bapak Ibu Saudara frasa ini. Orang yang telah mati sulit sebenarnya dan tidak bisa untuk diajak berkomunikasi dan diberikan perintah untuk bangun dari kematiannya. Sesuatu yang sangat bodoh sekali yang kemarin baru viral, ada seorang pendeta yang menikahkan orang mati dengan orang hidup. Sangat kacau sekali. Bapak Ibu Saudara, tapi situasi Yesus ini berbeda ketika Dia berbicara dengan jenazah ini. Situasi Yesus ketika berkomunikasi dengan anak ini sangat berbeda sekali dengan situasi-situasi masa kini supaya bisa viral. Yang Yesus lakukan adalah suatu mujizat yang luar biasa. Sehingga bangun juga anak muda itu. Bangun juga anak muda itu. Anak muda ini yang dibangkitkan oleh Kristus itu dari orang mati. Ini Bapak Ibu Saudara merupakan simbol dari kehidupan rohani kita. Dari kehidupan rohani kita. Yang Ia kembalikan kepada kita. Kita mempunyai simbol yang sangat mencolok sekali dari pemberian belas kasih yang secara cuma-cuma dalam membangkitkan kita dari kematian rohani yang kita alami. Maka Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita masih mati secara rohani, kita masih sulit untuk maju bersama dengan Tuhan. Kita masih sulit untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Itu tandanya kita sedang mati rohani. Tapi Yesus datang mengingatkan kepada kita sebagai simbol dari teks yang kita baca ini, bahwa Dia membangkitkan kita dari kematian rohani yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kematian kita saat ini bukanlah kematian yang sama yang dialami oleh anak muda ini dalam teks ini. Kematian kita karena pelanggaran dosa-dosa kita. Kematian kita yang mengalami kematian rohani itu karena kita terus jatuh di dalam dosa dan kita sulit maju. Sehingga kita perlu dibangkitkan oleh Tuhan di dalam kematian itu. Tapi ingatlah
Bagi kita yang dipulihkan oleh Tuhan, yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, percayalah kepada Dia. Dialah yang akan menyelesaikan segalanya. Dia yang mampu membangkitkan kembali kita menjadi orang-orang yang hidup itu, supaya bisa menjadi saksi Tuhan. Tidak hanya ada mujizat yang lebih indah daripada mujizat yang terjadi pada kita yang telah mati karena pelanggaran dan dosa, namun kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kebangkitan yang Yesus lakukan di kota Nain ini menjadi pengingat bagi kita semua akan janjinya, bahwa Yesuslah sumber kehidupan setiap manusia. Dan kita yang telah dihidupkan oleh Yesus secara rohani, semestinya tidak berhenti dihidupkan begitu saja. Semestinya kita yang telah dihidupkan oleh Yesus di dalam hidup kita tidak berhenti hanya dihidupkan saja, tetapi menjadi saksi bagi banyak orang bahwa nama Yesus itu perlu kita bawa dimanapun. Kita perlu membawa nama Yesus dimanapun kita berada, agar banyak orang memuliakan Dia, agar banyak orang-orang yang melihat dan belum mengenal Dia, yang belum percaya kepada Dia, dapat melihat Dia melalui kesaksian kita yang telah dihidupkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, akhirnya banyak orang di situ memuliakan Allah. Ini adalah bukti Allah telah melawat umatnya. Dia mengunjungi umatnya. Dia ingin umatnya berbalik kepada Dia. Dan tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa simpulkan dari teks yang telah kita renungkan saat ini? Yang pertama, ingatlah, Yesus saat dalam sukarmu, Ia akan memulihkan keadaanmu seperti Ia telah memulihkan janda ini. Ingatlah Yesus yang dapat membebaskan dosa, seperti Ia memulihkan keadaan anak ini. Dan ingatlah Yesus sebagai sumber pemulih. Ingatlah terus Yesus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati tiap-tiap kita, dan Tuhan terus melawat tiap-tiap kita sampai kapanpun. Mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Marilah kita ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang selama ini Dia telah memulihkan tiap-tiap kita. Yang selama ini Dia telah melihat kita dengan hati yang berbelas kasih. Maka Dia merangkul kita dengan tangannya. Tangan yang suci itu Dia gunakan untuk merangkul kita sebagai manusia-manusia yang hidup di dalam dosa. Mari kita merenung sejenak dan menyampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas perbuatan baik-Mu dalam hidupku selama ini. Engkau boleh memikul bebanku, pergumulanku, depresiku, sakitku. Engkau boleh memikul aku, dan Engkau memulihkan aku. Katakanlah kepada Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Aku yang telah dihidupkan ini, aku yang telah dibangkitkan Tuhan dari kematian rohani ini, siap menjadi saksi Tuhan. Siap menjadi saksi Tuhan dimanapun aku berada. Ya Tuhan, inilah segala pujian kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah menolong kami, memulihkan keadaan kami. Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa, dan Engkau boleh menuntun kami di tempat ini untuk boleh diberkati dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kuatkan kami, mampukan tiap-tiap kami. Angkatlah segala pergumulan, segala beban yang kami alami saat ini. Tuhan, angkat ya Tuhan. Bagi kami yang merasa tidak mampu lagi, Tuhan, lepaskanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan, seperti halnya Engkau memulihkan keadaan janda ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata menguraikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menguraikannya di dalam tiap-tiap kami. Dan kami terus ingat bahwa Tuhanlah yang melawat kami sampai hari ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat kami yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun sepanjang minggu ini. Kami serahkan kepada Tuhan untuk tiap-tiap jemaat kami ini. Biarlah mereka boleh ditolong oleh Tuhan, dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan, menapaki waktu-waktu ke depan. Tentunya ada banyak pergumulan air mata sebelum-sebelumnya, tapi Tuhan yang sama yang akan menolong tiap-tiap hamba-Mu ini untuk bisa terus berpegang teguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pimpinlah jemaat-Mu ini. Segala pergumulan keluarga mereka kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Bapak Agustinus Chandra, pemulihan Ibu Ellen, Bapak Stephen Sunarno, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pulihkanlah keadaan jemaat kami ini. Tuhan sembuhkanlah mereka dari sakit yang dialami juga. Tuhan lawatlah umat-umat-Mu ini, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dan memulihkan. Kami doakan untuk jemaat kami yang mengandung, Ibu Desi Widianti. Tuhan tolong berkati janin yang ada di dalam rahim. Berikanlah pertumbuhan yang baik. Melalui makanan, minuman yang ada, biarlah janin juga boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan lawat, Tuhan pelihara dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, Jepang, dan dunia. Dalam misi dan penginjilan, biarlah misi dan penginjilan ini terus berjalan semestinya. Tuhan kuatkan umat-umat percaya untuk terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan mampukan umat-umat-Mu untuk tetap berserah kepada Tuhan, sekalipun dalam konflik dari peperangan yang dialami, secara khusus Israel dan Palestina, konflik Rusia-Ukraina. Kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolonglah, kuatkanlah umat-umat-Mu
segala pergumulan masalah yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Tuhan pulihkan juga. Mampukanlah setiap pemimpin bangsa kami untuk tetap terus diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mengatasi segala persoalan di bangsa yang ada. Kami doakan untuk kerja kami dalam pencarian dan penggalangan dana untuk gedung ibadah permanen. Tuhan, berikanlah terus kemampuan kepada para majelis untuk bisa mencari gedung yang tepat, yang sesuai dengan kapasitas kami di tempat ini. Dana yang diperlukan pun Tuhan siapkan, dan Tuhan terus berikan kesetiaan kepada para pendukung, donatur maupun sponsor yang setia mendukung untuk pembelian gedung ibadah permanen ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan syafaat ini kepadamu. Dan kami akhiri syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada tiap-tiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.